Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembuka dari Madabakti 330. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan, umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungan Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang, Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, Madabakti 179, kemuliaan 194. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan hari penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka sangat bahagia. Dipersembahkannyalah emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Dan menjadi juga pertanyaan untuk kita, apakah kita juga seperti ketiga
orang Majus dari timur yang datang untuk mencari bayi Yesus di dalam kehidupan kita. Kita datang ke gereja, apakah kita kemudian pulang dan membawa juga perubahan seperti yang dialami oleh para Majus itu? Marilah saudara-saudari yang terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini kita kembali tunduk di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh sudah berusaha mencari bayi Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah berubah setelah mengikuti Tuhan Yesus? Kita hening sejenak. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau di dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu di dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya
hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri.
kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kadang ada orang yang pergi Natalan dengan Tahun Baru, datang ke gereja, ada yang bingung. Bingungnya karena mau pakai baju apa. Karena tidak mau sama dengan tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang ada media sosial ya. Dia buka Facebooknya, dia buka Instagramnya, waduh, baju ini sama dengan yang tahun lalu. Harusnya saya harus pakai baju yang baru.
Jangan sampai saya diejek oleh teman saya. Kadang ada yang seperti itu. Namun ternyata yang harus berubah itu, yang harus berbeda dari sebelumnya adalah kualitas hidup dan cara pandang kita. Seperti orang Majus yang setelah pulang bertemu dengan Yesus, mereka pun mencari jalan yang lain. Dan itu jugalah yang harusnya kita alami di dalam kehidupan kita. Ada orang yang kemudian tidak mau pergi ke gereja. Dia kemudian mengatakan, untuk apa saya pergi ke gereja, pastor? Orang yang pergi rajin saja ke gereja, itu pulang dari gereja tidak berubah. Pergi ke gereja, kemudian pulang, tetap saja sama berpikiran negatif kepada orang lain. Tetap saja sama pulang dari gereja marah-marah tanpa sebab. Inilah yang akan kita renungkan di dalam perayaan Ekaristi ini. Apakah setelah datang ke gereja kita pulang dengan cara yang baru, dengan cara yang lain yang ditunjukkan oleh Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, bertemu dengan orang penting, entah itu di dalam pemerintahan atau mungkin misalnya mau bertemu dengan paus, pasti kita beberapa kali akan mendapatkan yang namanya kita ketemu lagi protokoler kalau tidak salah yang namanya 1, 2, 3 bahkan berkali-kali. Itu jugalah yang dialami oleh ketiga orang Majus dari timur ini. Mau bertemu dengan Yesus, mereka beberapa kali berhenti. Mereka dibantu oleh akal mereka. Ada juga data historis dan biblis. Dibantu oleh orang-orang tua-tua di Yerusalem untuk mendapatkan Yesus. Ada beberapa kunci yang kemudian membuat mereka bertemu dengan Yesus. Untuk dapat bertemu dengan Yesus, para Majus itu turun tahta, melepaskan mahkota mereka dan mengadakan perjalanan jauh dan melepaskan kelekatan duniawi. Kadang ketika kita ingin datang bertemu dengan Yesus, kita masih terlalu memikirkan hal duniawi. Datang ke gereja, kita duduk, namun ternyata pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi masih memikirkan, aduh, bagaimana pekerjaan saya ini ya? Bagaimana dengan kehidupan saya besok? Sehingga badannya di dalam gereja, tapi pikirannya ada di luar gereja. Yang kedua, kunci yang kedua sampai orang Majus ini bertemu dengan Yesus, kemauan untuk berkorban walaupun belum jelas. Kadang ketika kita percaya kepada Tuhan, dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan bahkan sampai uang, dan masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan lain untuk kemudian bertemu dengan Tuhan. Bahkan kadang kemudian, aduh, saya sudah jauh-jauh datang ke gereja, aduh kok hanya begini saja ya. Tambah lagi, pastor, aduh jangan sampai khotbah saya hari ini tidak jelas ya. Kemudian sudah banyak berkorban namun tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, kesediaan bertanya dengan rendah hati kepada mereka yang lebih tahu. Seperti yang kita dengarkan bersama dari bacaan Injil hari ini, mereka bertanya. Kadang ketika kita sudah sampai kepada yang namanya kepintaran duniawi, kita biasa kadang kemudian jatuh ke dalam kesombongan.
tidak mau bertanya lagi kepada orang lain. Kita dituntut untuk seperti orang Majus, bersedia bertanya kepada orang lain dengan penuh kerendahan hati. Dan yang berikutnya, keterbukaan hati untuk percaya kepada Yesus, Sang Raja sejati, bukan yang dipikirkan oleh kita manusia. Bayangkanlah, 3 raja ini datang, kemudian bukan datang melihat seorang raja yang gagah perkasa, tetapi seorang bayi di palungan, bayangkanlah. Namun mereka datang dengan sukacita. Dan inilah yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Pulang dari gereja ini, kita pulang dengan sukacita. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Saya harus berubah. Saya pulang, saya harus berbuat kasih kepada sesama. Bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya juga memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang kepada Sang Raja dan mempersembahkan emas dan kemenyan. Dan itu kemudian betul-betul terjadi. Kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita sampai kepada yang namanya kebahagiaan, kita sudah tidak memikirkan apakah saya ini rugi atau tidak. Karena sukacita yang luar biasa, ketiga raja itu bahkan kemudian membawa emas, kemenyan dan mur. Di dalam tradisi gereja, ketiga orang Majus ini, karena kita mendengarkan bacaan tadi, tidak ada namanya yang disebut ya. Di dalam tradisi gereja, nama mereka adalah Melkior, Gaspar, dan Baltasar. Mereka datang dengan hati yang penuh sukacita. Dan hal yang luar biasa lagi, bahwa setelah itu mereka datang dengan menggunakan pikiran mereka sendiri, pikiran manusia. Tetapi waktu pulang, mereka mengikuti petunjuk ilahi. Mereka mempercayakan diri mereka kepada kuasa ilahi. Dan kalau kita mendengarkan bacaan kedua tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan bahwa rahasia Kristus itu bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi juga, terbuka kepada semua orang, sehingga juga diwakili oleh ketiga raja ini. Kalau kita mendengarkan Mazmur tadi, kita mendengarkan ayat yang ketiga tadi, bahwa ada yang dari Sheba. Kalau kita melihat tradisi Sheba itu di bagian Ethiopia, Afrika. Dan juga ketiga raja ini memperlihatkan bahwa bukan hanya orang Yahudi saja, namun semua orang datang kepada Sang Juru Selamat itu. Menjadi pertanyaan untuk kita, apakah setelah bertemu dengan Yesus kita mendapatkan perubahan? Ada satu cerita ini, ada orang naik ke gunung tempat saya bertugas dulu di Deiri itu, Gunung Sesean. Orang ini naik ke Gunung Sesean dan membawa gelas yang berisi kopi. Dia kemudian ditanya, kalau naik ke gunung, kopi yang di dalam gelas ini jangan sampai tumpah. Dia kemudian bingung, bagaimana caranya saya mau naik gunung sambil membawa gelas yang berisi kopi. Namun dia kemudian tetap melaksanakannya. Sampai di atas, dia kemudian ditanya, mana kopi yang kamu bawa? Dia kemudian memperlihatkan, ternyata masih penuh. Dia kemudian ditanya, terus bagaimana perjalanan dari bawah? Dia dengan spontan menjawab, bagaimana mungkin saya melihat perjalanan dari bawah? Fokus saya ini kopi, karena jangan sampai tumpah. Akhirnya dia kemudian meninggalkan kopi itu dan turun ke bawah. Coba kamu tinggalkan kopinya dan turun ke bawah. Dan ketika turun, dia sangat senang sekali melihat pemandangan yang luar biasa. Sampai di bawah ditanyalah, bagaimana perjalanan dari atas? Sungguh luar biasa.
Indah sekali pemandangannya. Seperti itu jugalah saudara-saudari yang terkasih, ketika kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri, kita fokus untuk berbagi kasih kepada sesama, pasti kehidupan kita akan lebih indah. Marilah saudara-saudari yang terkasih, setelah bertemu dengan Yesus, kita semakin berubah, bukan hanya tentang hal-hal duniawi, tetapi di dalam iman dan kasih akan sesama. Amin. Semoga demikian. Marilah kita berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Sebentar kita menjawab, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja. Ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan. Ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan dan memimpin umat kesayangan-Mu.
Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor kami. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan segenap klerus, segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, semoga semoga terang-Mu menyinari kami ya ya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Mada Bakti 354. Hai Gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua menghadap Allah Putra. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Jangan takut
Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak di dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita persembahkan juga perayaan Ekaristi ini untuk Hari Anak Misioner yang ke-181. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Marilah kita mengingat saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Ibu Elizabeth Sosang, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
dalam Gua Dingin, Madabakti 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping Bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk Ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bagai sahabat-Mu. Hantarlah oh Yesus kami semua agar bersatu denganmu di surga. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus di samping Bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk Ananda. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita duduk, kita dengarkan beberapa penyampaian. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 6-7 Januari 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu, Minggu 30-31 Desember 2023 sebesar Rp17.885.000. Kolekte pemeliharaan gedung sebesar Rp18.298.000. Kolekte misa tutup tahun sebesar Rp1.971.000. Kolekte misa tahun baru 1 Januari 2024 sebesar
Rp6.083.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Wang Seng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya sebagai pengumuman. Yang ketiga, Arnold Noldi Tumbalaka dan Elisa Wijaya, Richard Tungadi dan Meliana Talib sebagai pengumuman yang kedua, Tobias Budianto dan Ervina Otong sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang keempat, dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Lipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah, yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup, dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Melina Tangko Putra dengan nomor handphone 0813 4250 7863 atau menghubungi Pastor Paroki. Yang kelima, pertemuan bulanan Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 8 Januari jam 5 sore di Aula Paroki lantai 1. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024. Bagi yang akan membaptis anak-anaknya, dipersilahkan mendaftar dan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki paling lambat 19 Januari 2024. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Pengumuman tambahan, sekami Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana melalui pujian dari hati dalam rangka Hari Anak Misioner yang ke-181. Diselenggarakan di depan gerbang gereja. Kiranya umat tergerak untuk berpartisipasi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas kebersamaan di dalam perayaan Ekaristi ini, kepada para petugas liturgi, misinar, lektor, pemazmur, dan juga prodiakon. Terima kasih banyak, dan kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Karena kini Allah jadi manusia.
Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Kalah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa jadi manusia. Terima kasih. Selamat pagi.